Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat soal di Google Formulir. Yang pertama, tentu kita harus menyiapkan soal terlebih dahulu. Bisa kita buat di Microsoft Word ataupun di Excel. Di sini saya sudah menyiapkan soal di Microsoft Word. Jadi di sini saya membuat beberapa soal yang akan kita masukkan pada Google Formulir. Berikutnya saya juga menyiapkan nama-nama siswa yang akan mengikuti ulangan. Langsung saja mungkin kita masuk di Google Formulirnya, namun terlebih dahulu kita buka Google Drive. Jadi nanti teman-teman bisa membuka Google Drive-nya masing-masing. Ini mungkin adalah tampilan awal di Google Drive, mungkin teman-teman juga tidak asing dengan tampilan ini. Mungkin kita terlebih dahulu bisa membuat folder, jadi kita nanti untuk mempermudah kita mencari, jadi kita buat folder terlebih dahulu. Mungkin kita di sini bisa mengisi ulangan harian. Berikutnya kita klik buat. Di folder sudah terbuat. Berikutnya kita masuk di dalamnya, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita berikutnya yaitu membuat atau membuka Google Formulir. Kita klik saja. Ini adalah tampilan Google Formulir yang masih kosong. Berikutnya mungkin kita akan mengisi. Yang pertama mungkin bisa kita isi adalah di sini mungkin judul dari soal yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat yaitu soal ulangan harian materi bola voli. Berikutnya kita salin judul ini ke atas. Jadi ini sudah secara otomatis judul ini akan mengisi di sini. Berikutnya pada bagian pertama tentu kita akan meminta identitas dari anak-anak kita semuanya. Nah, di deskripsi formulir ini yang pertama mungkin bisa kita isi. Silahkan seperti ini. Silahkan isi identitas diri Anda. Jadi nanti di sini anak-anak bisa membaca. Nanti berarti anak-anak harus mengisi identitasnya. Di pertanyaan pertama, mungkin kita bisa isi kelas. Oke, di sini saya akan mengisi 3 kelas saja. Nah, di sini kan ini masih pilihan ganda. Saya lebih tertarik menggunakan drop down. Mungkin saya akan mengisi sebagai contoh kelas pertama kelas Brawijaya. Kelas berikutnya kelas Gajah Mada. Kelas ketiga nanti kita bisa isi. Nah, ini adalah nama-nama kelas yang saya ajar. Jadi untuk kelas ini disesuaikan dengan nama-nama kelas yang Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ajar. Berikutnya kita klik di sini wajib diisi. Jadi nanti anak-anak harus mengisi terlebih dahulu baru berpindah ke bagian berikutnya. Berikutnya saya di sini akan klik tambah bagian. Nah, jadi di sini kita pada bagian kedua, mungkin ini nanti kita bisa mengisi kelas. Yaitu nama-nama kelas yang ada, contoh ini kelas Brawijaya. Jadi nanti di sini kita akan mengisi nama-nama kelas yang ada di kelas Brawijaya. Mungkin di sini kita tulis kelas Brawijaya. Di sini berarti di sini pilih di deskripsi ini kita tulis pilih nama masing-masing. Nah, untuk deskripsi ini bisa
teman-teman isi sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Berikutnya kita klik pertanyaan. Nah, di sini kita akan mengisi nama-nama yang akan mengikuti ulangan harian. Di sini kita mungkin kita bisa tulis Brawijaya saja. Brawijaya. Oke, berikutnya sama, ini saya juga lebih tertarik pada drop down. Jadi nanti kita di sini akan mengisi nama-nama siswa. Jadi kita bisa kembali ke Excel karena ini adalah nama-nama yang akan mengikuti ulangan harian. Bisa kita copy nama-namanya. Oke, kita copy dan kita kembali ke Google Formulir. Di sini kita bisa paste ini atau Ctrl V ya. Kita paste. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nama-nama anak di kelas Brawijaya. Tentu di sini kita juga bisa klik ini wajib diisi. Berikutnya kita masuk pada bagian kedua. Kita masuk di kelas berikutnya. Tadi saya yang kedua, kelas kedua adalah kelas Gajah Mada. Sama mungkin ya di sini opsinya. Tadi bisa kita copy dari yang atas tadi. Kita copy dan kita pastekan di deskripsi ini. Berikutnya kita klik tambahkan pertanyaan. Di sini kita isi nama-nama anak-anak pada kelas Gajah Mada. Terus kita kembali ke Excel, kita ke kelas Gajah Mada, kita copy, dan kita kembali ke Google Formulir, kita Ctrl V di sini ya, kita klik wajib diisi dan kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini untuk bagian ini disesuaikan dengan kelas yang Bapak, Ibu, atau teman-teman ajarkan. Berikutnya adalah kelas Sriwijaya. Di sini saya cukup 3 kelas dulu aja. Kita copy lagi untuk petunjuknya. Kita paste di sini. Berikutnya kita tambah pertanyaan dan kita klik di sini mungkin Sriwijaya. Dan kita masukkan nama-nama kelas Sriwijaya. Kita copy. Dan kita paste di Google Formulir. Jangan lupa untuk klik wajib diisi. Nah, berikutnya kita harus men-setting kelas ini terlebih dahulu. Kita klik dulu kelas dan kita ini yang ada titik 3 ini kita klik dan pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Jadi nanti ketika anak-anak mengklik kelas Brawijaya ataupun kelas yang lain akan langsung diarahkan ke nama-nama kelasnya masing-masing. Sebagai contoh ini, kelas Brawijaya, berarti kita arahkan ke bagian kelas Brawijaya. Berikutnya, kelas Gajah Mada akan kita arahkan ke kelas Gajah Mada. Begitupun berikutnya kita arahkan ke Sriwijaya. Nah, ini sudah selesai untuk mengisi identitas dari anak-anak yang akan mengikuti ulangan harian. Berikutnya kita klik ini yang paling bawah. Baru kita klik lagi bagan. Nah, di sini kita lanjut. Jika tadi di atas sudah identitas kita sudah buat, mulai dari kelas, terus nama-nama. Berikutnya adalah kita masuk pada soal. Di sini bisa kita tulis soal ulangan harian materi bola voli. Nah,
Di sini deskripsi mungkin bisa kita isi, silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Oke, ini deskripsi sudah. Berikutnya kita pilih plus atau tambahkan pertanyaan di sini. Berarti kita langsung mengisi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat. Tentu kita akan copy dari sini. Kita bisa mengcopy soal ini. Kita copy soal. Kita kembali ke sini dan kita paste. Ini soal dan jawaban. Kita bisa copy semua jawaban. Kita copy dan kita kembali ke formulir, ke opsi dan kita paste. Ini jawaban. Tentu jangan lupa juga untuk dipilih wajib diisi dan bisa. Jadi ini nanti dari jawaban ini bisa teracak. Jadi nanti bisa kita klik acak urutan opsi. Jadi nanti di anak-anak ini akan teracak. Berikutnya di sini kita harus memasukkan kunci jawaban. Nah, di sini kan belum ada. Jadi kita kembali ke atas terlebih dahulu. Teman-teman silahkan ini pilih setting atau setelan. Kita klik. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita klik kuis. Dan kita jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini bisa kita berikutnya simpan. Kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini sekarang sudah muncul kunci jawaban dan poin. Berikutnya kita masuk. Dan poin ini tergantung teman-teman ya. Kalau mungkin 20 soal berarti ini poinnya 5. Kalau cuma 10 berarti ini poinnya 10 dan seterusnya. Di sini karena ini coba aja saya tulis satu aja. Dan berikutnya kita bisa memilih kunci jawaban. Nah, dalam ini bagai saya coba bacakan dalam permainan bola voli teknik dasar passing terbagi menjadi dua yaitu passing bawah dan passing atas. Dan seterusnya ini adalah kunci jawabannya dan berikutnya adalah kita klik selesai. Oke, soal pertama sudah kita buat. Tahapan ini bisa kita lakukan sampai soal yang teman-teman inginkan. Berapapun ya. Berikutnya coba saya akan isi untuk soal yang kedua. Kita tambah soal, terus kita kembali ke soal, kita copy jawab pertanyaannya. Kita copy dan kita kembali ke pertanyaan. Berikutnya kita copy untuk jawaban. Dan kembali ke formulir dan kita paste di jawaban. Berikutnya bisa klik wajib diisi dan berikutnya acak urutan opsi dan kita isi kunci jawaban. Skor kita isi 1, jawaban kita klik dan berikutnya kita klik selesai. Oke, berikutnya saya akan mengisi soal ketiga. Nah, di sini saya coba memberikan opsi kepada teman-teman untuk mengcopy paste. Jika tadi kita di atas kita mengcopy soal dari Word, kita pindahkan ke formulir, baru kita copy jawaban. Dari Word kita pindah ke formulir. Nah, saya coba menawarkan cara yang lebih simple, jadi kita tidak perlu bolak-balik. Jadi kita copy semuanya, mulai dari soal hingga jawaban. Kita copy, kita kembali ke formulir, namun jangan dipaste di pertanyaan. Paste di opsi jawaban. Jadi kita paste di sini. Nah, di sini sudah sudah masuk jawaban dan soalnya. Namun soal ini bisa kita cut ya dan kita pindahkan ke pertanyaan. Nah, namun ini juga harus kita hilangkan biar ini hanya jawabannya aja yang ada di sini. Berikutnya sama seperti tadi kita klik wajib diisi, terus kita acak urutan opsi, berikutnya kunci jawaban. Kita mungkin ini, kita pilih kunci jawaban dan poin kita isikan 1. Oke. Itu saya sudah membuat 3 soal yang mungkin nanti teman-teman bisa buat sesuai dengan keinginan berapa jumlahnya. Nah, namun yang perlu juga kita setting sekali lagi, jika tadi di pertama kita dari kelas ini langsung diarahkan ke
nama kelas. Berikutnya kita coba ke kelas. Nah, dari kelas ini kita arahkan ke soal. Berikutnya di kelas Gajah Mada juga seperti itu. Kita arahkan ke soal. Berikutnya juga untuk kelas Sriwijaya kita arahkan ke soal. Ya. Jadi untuk soal dan identitas sudah kita buat. Namun kita juga perlu men-setting seperti ini. Kita kembali ke setting ya. Jadi untuk teman-teman untuk setelan umum, jadi di sini ada kalian atau anak teman-teman bisa mengumpulkan email dan seterusnya. Juga bisa tidak. Di sini saya coba untuk mengumpulkan email dan berikutnya untuk pembatasan. Jadi jika sekolah dari teman-teman sudah menggunakan akun Belajar ID dan semua siswa sudah menggunakan, bisa juga dibatasi ini. Jika mungkin terdapat peserta didik atau anak-anak dari sekolah teman-teman itu belum menggunakan akun Belajar ID, mungkin checklist ini atau centang ini dihilangkan. Dan juga batasi setiap formulir ini pada satu email. Jadi seperti ini ya untuk setelan umum. Maaf. Jadi seperti ini. Maaf tadi terkeluar. Nah, untuk respon ini bisa diisi atau di checklist edit setelah mengirimkan. Jadi ketika teman-teman meng-checklist ini berarti anak-anak yang sudah mengisi bisa mengedit. Dan berikutnya ketika meng-checklist lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Jadi nanti anak-anak akan mendapat ringkasan dan diagram hasil yang dia kerjakan. Namun mungkin bisa kita kosongkan saja. Berikutnya kita ke presentasi. Nah, presentasi ini kita bisa menampilkan progres. Namun di sini nanti saya tidak perlu. Mungkin yang perlu kita isi mungkin acak urutan pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan itu dapat teracak. Dan berikutnya adalah konfirmasi. Jadi nanti ini adalah yang akan diterima oleh anak-anak ketika selesai mengerjakan. Mungkin bisa kita isi Anda telah menyelesaikan ulangan harian materi bola voli. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tulisan ini bisa teman-teman rubah sendiri dan di sini mungkin bisa kita arahkan ke tengah biar nanti di tampilan anak-anak juga lebih menarik. Ini coba kita setting di tengah. Oke, berikutnya kita ke kuis. Seperti tadi, ini teman-teman tadi ini jadikan sebagai kuis. Berikutnya rilis nilai. Jadi teman-teman bisa menceklis, memilih. Jadi nanti di pertama ini adalah segera setelah setiap pengiriman. Jadi ini ketika teman-teman memilih ini, jadi anak-anak bisa melihat nilainya setelah dia selesai mengerjakan. Namun di sini coba saya hilangkan saja. Saya pilih nanti. Jadi nanti ini setelah mengerjakan, anak-anak tidak dapat melihat nilainya. Di sini mungkin ketika teman-teman juga memilih pertanyaan tak terjawab ini, jawaban yang benar, nilai poin ini teman-teman checklist, maka anak-anak juga bisa melihatnya. Namun, saya coba ini hilangkan, biar kita saja yang tahu. Terus berikutnya mungkin kita ini untuk settingan ini kita sudah selesai. Berikutnya kita simpan. Nah, yang tak kalah penting mungkin nanti kita di jawaban ini. Nah, di sini kan kita menerima jawaban. Kita coba klik ini. Nah, ketika nanti mungkin teman-teman menutup formulir ini, jadi anak-anak tidak bisa mengerjakan. Nah, di sini kita bisa mengisi pesan. Jadi mungkin kita bisa tulis waktu mengerjakan ulangan harian materi bola voli
sudah selesai. Habis. Silahkan menghubungi guru yang bersangkutan. Oke, jadi ini maksudnya nanti ketika teman-teman menutup formulir ini, jadi yang mengakses ini nanti mendapat pesan bahwasanya seperti berikut. Waktu mengerjakan ulangan harian, materi bola voli sudah habis, silahkan menghubungi guru yang bersangkutan. Ini bisa diisi sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, jadi seperti itu untuk pembuatan soal ulangan harian di Google Formulir sudah selesai. Namun kita coba lihat seperti apa tampilannya di anak-anak. Namun untuk mempercantik ini kita bisa merubah juga tampilan. Jadi kita bisa merubah warna ini sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa kita warna biru, warna kuning, warna merah, dan seterusnya. Coba saya ingin warna biru saja. Dan juga bisa pilih gambar. Nah ini mungkin terserah kalian atau teman-teman bisa mengunggah, bisa lihat tema, dan seterusnya. Karena ini mungkin soal ulangan harian terkait olahraga, coba saya pilih olahraga ya. Mungkin ini saja. Kita sisipkan. Oke, berikutnya. Nah, seperti ini untuk gambarnya, nanti di sini sudah masuk. Dan berikutnya mungkin kita juga bisa memilih latar. Ya, jadi latar ini yang ada di belakang ini bisa warna ini, terserah teman-teman. Ya, dan juga bisa kita merubah gaya huruf, jadi biar lebih menarik. Mungkin teman-teman kalau ini kayaknya terlalu susah, mungkin ini yang agak menarik ya. Oke, berikutnya kita close. Nah, jadi ini tampilannya. Nah, jadi ini soal yang mungkin nanti akan tampil di anak-anak kita atau yang akan mengerjakan. Berikutnya kita pilih atau kita coba lihat seperti apa jadinya. Kita lihat pratinjau. Kita klik. Nah, seperti ini. Tampilan pertama yaitu anak-anak diwajibkan untuk mengisi email. Coba ini, coba kita isi email. Ya, ini emailnya sudah kita isi. Berikutnya kita pilih kelas sebagai contoh. Saya kelas Brawijaya. Nah, berikutnya kita klik berikutnya. Ya. Oke, jadi ketika setelah kita memilih berikutnya di sini kita akan dialihkan ke kelas Brawijaya. Pilih nama kalian masing-masing. Jadi kita nanti bisa memilih nama sesuai dengan namanya masing-masing. Sebagai contoh, kelas Ibnu Adam. Kalau sudah, bisa klik berikutnya. Namun kalau mungkin ragu, oh ternyata salah memilih kelas, bisa kembali. Dan mungkin kita bisa memilih kelas yang kita inginkan, kelasnya Sriwijaya. Berikutnya, kita klik berikutnya. Dan kita memilih nama mereka dan mungkin kita ke berikutnya. Nah, berikutnya anak-anak sudah langsung terarahkan pada soal-soal yang telah kita buat tadi. Mungkin kita bisa langsung kerjakan saja ya. Nah, ini soalnya sudah teracak. Coba kita kerjakan semuanya dan kalau sudah selesai semuanya dikerjakan, kita klik kirim. Nah, di sini setiap yang mengerjakan nanti akan mendapat pemberitahuan bahwasanya Anda telah menyelesaikan ulangan harian materi bola voli. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi selesai. Cukup sampai di sini ya. Berikutnya kita bisa cek hasilnya di
sini. Jadi kita bisa ngecek di speed sheet. Jadi kita mungkin buat seperti ini. Nah, ini. Jadi di sini tampilannya seperti ini, mulai dari waktu dia mengerjakan, emailnya, skornya 3/3. Jadi ini betul semua, kelasnya Sriwijaya, namanya Anelka, dan ini adalah ringkasan jawaban yang dibuat oleh anak-anak semuanya atau yang mengerjakan. Oke ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ke teman-teman. Ini tadi adalah contoh bagaimana kita membuat soal di Google Formulir. Semoga apa yang saya tampilkan tadi bermanfaat. Akhir kata dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.